Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, ibu akan mengecek kehadiran kalian. Kalian juga mengecek teman sebangku kalian ya. Silahkan kalian mengecek ya. Alhamdulillah, hari ini sepertinya hadir semua ya. Apakah benar hadir semua? Benar Ibu, hadir semua. Semoga aja hadir semua ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang membolos. Semuanya hadir dan ceria pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dalam kegiatan menjelaskan tentang wujud benda dan sifatnya, siswa dapat mengidentifikasi informasi terkait wujud benda dan sifatnya. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar yang sudah dijelaskan, siswa dapat mudah mengelompokkan benda berdasarkan wujud benda. Yang ketiga, yaitu dengan kegiatan tanya jawab, mengenai materi benda dan sifat benda, siswa dapat menulis informasi apa saja yang sudah diambil dan terkait dengan wujud benda dan sifat benda dengan kalimat yang efektif. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 3 mengenai benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda dan sifat benda. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu punya soal games nih buat kalian. Silahkan kalian jawab ya soal gamesnya. Yang tahu silahkan langsung jawab saja. Bisa dipahami? Bisa, Ibu, bisa dipahami. Baiklah, kita mulai saja ya gamesnya. Nah, untuk soalnya itu seperti ini ya. Jadi, teka-teki yang harus kalian isi. Instruksinya adalah isilah kotak berikut dengan tepat sesuai dengan nama gambar. Jadi, nanti kalian coba jawab ya. Ketika Ibu menyuruh kalian, coba jawab nomor ini. Coba kalian jawab. Bisa dipahami? bisa Ibu, bisa dipahami. Baiklah, kita mulai saja ya. Isilah kotak berikut dengan tepat sesuai nama gambar. Oke, kita isi nomor 1. Silahkan kalian jawab. Gambar apakah ini? Ini adalah benda padat. itu adalah gambar jam. Ya, benar, jam. Selanjutnya, nomor 2. Nomor 2 ini adalah apa ya? Ini adalah benda padat. Coba kalian jawab. Itu adalah lemari, Ibu. Ya, lemari. Selanjutnya, kalian isi nomor 3. Kita tunggu dulu ya gambarnya. Apakah ini gelas atau air saja atau apa? Coba kalian jawab. Itu Adalah air minum. Ibu. Air minum. Ya, benar. Air minum. Ya, benar. Coba kalian juga jawab nomor 4. Apa ya kira-kira? Apakah ini adalah benda gas? Angin atau udara? Atau gas? Itu adalah angin, Bu. Ya, benar. Angin. Yang terakhir itu nomor 5. Coba kalian jawab. Apakah ini? Yang bisa jawab silakan jawab. Itu adalah asap. Ya, benar. Asap. Coba kita simpan ya. Kita cek apakah benar. Hebat, kamu sudah mengisi dengan benar. Yeay, sudah semua ya, benar ya. Hijau nih jawabannya. Mari kita simak pembahasannya. Ada yang tahu apa itu wujud benda dan apa saja sifat wujud benda? Berdasarkan wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, benda gas. Benda padat contohnya batu, benda cair contohnya air,
benda gas contohnya balon. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu, mulai dari benda padat. Adapun contoh benda padat, diantaranya ada meja, lemari, dan buku. Benda padat merupakan benda yang memiliki kekerasan, bentuk, dan ukuran yang tidak dapat diubah. Adapun sifat benda padat yaitu 1. Bentuk benda padat tetap dan tidak dapat dipengaruhi oleh tempatnya. Misalnya ketika kita mempunyai pensil, lalu kita letakkan ke dalam gelas. Nah, pensil tersebut itu tidak akan berubah bentuk ataupun berubah ukuran karena tidak akan terpengaruh oleh tempatnya. Yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah dengan cara dipotong atau dipukul. Contohnya itu seperti kayu. Selanjutnya benda cair. Adapun contoh benda cair yaitu air, sirup, dan minyak goreng. Benda cair memiliki sifat berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Benda cair dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah akibat gravitasi. Adapun sifat-sifat benda cair yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Jadi ketika kita mengambil dengan 3 gelas yang berbeda ukuran, maka air tersebut akan tetap menyesuaikan tempat atau wadah yang digunakan. Yang kedua, memiliki volume tetap. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya itu air terjun. Selanjutnya mengenai benda gas. Contohnya itu ada asap dan udara. Benda gas sebagai benda asing karena tidak terlihat dan tidak dapat disentuh. Benda gas sebenarnya dapat dirasakan dan dapat dicium baunya. Adapun sifat-sifat benda gas, yang pertama benda gas mengisi seluruh ruangan dan menekan ke segala arah. Contohnya itu pada balon. Semakin kita meniup udara di dalam balon, akan semakin membesar balon tersebut karena mengisi seluruh ruangan yang ada di dalam balon tersebut dengan udara. Yang selanjutnya yaitu mengenai sifat yang kedua, benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan dan dicium baunya. Itulah wujud benda dan sifatnya. Nah, alhamdulillah materi hari ini sudah disampaikan ya. Benar sekali, materi hari ini itu mengenai wujud benda. Wujud benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu benda padat, benda cair, dan gas. Nah, masing-masing wujud benda ini memiliki sifat yang berbeda di setiap wujud bendanya. Ada sifat benda gas, sifat benda cair, dan sifat benda padat. Nah, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham mengenai materi hari ini, silakan kalian tanyakan kepada ibu ya. Silakan langsung saja sebut nama dan sampaikan pertanyaan kalian. Baik, silakan pertanyaannya apa? Baik, terima kasih. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Ibu akan menjawab ya pertanyaan dari siapa namanya Jidan ya tadi. Pertanyaannya itu, apa benar benda padat itu dapat dibentuk? Semua benda padat dapat dibentuk. Nah, yang ibu ketahui memang benda padat itu dapat dibentuk. Misalnya seperti kayu, batu juga dapat dibentuk. Ada juga kan ukiran-ukiran dari batu, ada bentuk patung, bentuk nisan juga dari kayu ada. Nah, biasanya itu yang sering kita lihat itu bentuknya itu kayak pintu atau dari kayu. Kan di kelas ini juga kan banyak benda-benda padat. Ada kursi, meja, papan tulis, lemari buku. Itu benda padat dari kayu. Buku juga termasuk benda padat, ya. Bisa dipahami, Jidan? Baik, terima kasih. Ada yang ingin tanyakan lagi mengenai wujud benda dan sifatnya? Silahkan. Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Ibu ingin ngetes kalian apakah kalian ingat mengenai materi tadi yang sudah disampaikan melalui video. Ibu ingin perempuannya nih ya, yang menjawab ya. Silakan Aisyah, jawab pertanyaan dari Ibu ya. Jawabannya, sebutkan 2 dari sifat benda gas. Bisa dipahami pertanyaannya? Sebutkan 2 sifat benda gas. Baik, terima kasih. Silakan jawab. Sifat benda gas ada dapat mengisi ruang dan juga dapat menekan gas atau uap ke segala arah. Ya, benar sekali Aisyah. Ternyata Aisyah ini menyimak ya. Patut dicontoh. Ketika ada materi, menyimak dengan baik ya.
Tepuk tangan buat Aisyah. Selanjutnya, Ibu akan membagi 3 kelompok. Yang dari kiri Ibu, kelompok 1, dari tengah, kelompok 2, dari sebelah kanan Ibu, kelompok 3. Dari sebelah kiri, kelompok 1 itu benda padat, benda cair, benda gas. Bisa dipahami? Bisa ibu. Bu, Ya, baik. Silahkan masing-masing perwakilan dari kelompoknya ambil kertas kerjanya di depan. Silahkan, kelompok 1. Baik, kelompok 2 silahkan. Baik, kelompok 3 silahkan ya, kertasnya diambil. Baik, terima kasih, selamat mengerjakan ya. Silahkan buka halaman 25. Jangan lupa dikerjakan, diskusi, jangan ribut. Soalnya udah ketemu? Halaman 25, benar, halaman 25 ya. Soalnya sini Ibu akan bacakan ya. Untuk kelompok 1, sebutkan maksimal 8 contoh benda padat yang ada di sekitar kita. Sudah ditulis? Silahkan tinggal lihat saja di papan tulis ya. Baiklah, kelompok 2. Kelompok 2, sebutkan maksimal 8 contoh sifat benda cair yang ada di sekitar. Bagaimana? Sudah ditulis? Jika terlambat, silahkan lihat ke papan tulis. Nah, yang ketiga, sebutkan maksimal 8 contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Bagaimana kelompok 3? Sudah ditulis? Baik, jika masih ada yang ketinggalan, silakan dilihat ya di papan tulisnya ya. Silakan sebelumnya tulis nomor kelompok, nama kelompok, dan nama anggotanya ya. Yang nulis karena hanya ada 1 lembar kertas kerja, jadi perwakilan yang menulis ya. Nah, silakan Ibu beri waktu 2 menit ya. Cukup kan? Karena sedikit kan ya. Cuman 8 contoh maksimalnya. Bisa kurang juga ya. Yang penting jangan 1 atau 2 ya. Dibanyakin, karena kan banyak contohnya yang ada di sekitar kita. Silakan diskusi, jangan ribut. Bisa dipahami? Baiklah. Nanti jika sudah selesai, kertasnya boleh dikumpulkan di meja Ibu di sini ya. Baik, Ibu tunggu jawaban kalian. Selamat mengerjakan. Kelompok 2 ada yang ribut nih. Siapa itu? Jangan ribut ya Naya. Diskusi, karena ini adalah tugas kelompok. Bisa dipahami? Baiklah, semoga bisa dipahami ya. Nah, sudah selesai kah? Setengah menit lagi. Silakan kerjakan ya. Waktunya setengah menit lagi. Ibu tunggu. Bagaimana, sudah selesai? Waktunya sudah habis? Silahkan kumpulkan. Terima kasih kelompok 1. Kelompok 2 sini, kumpulkan ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Wah, jawabannya ternyata banyak ya. Ada juga yang lebih dari 8, gak apa-apa. Ibu apresiasi kalian karena kalian sangat kompak dengan kelompok kalian ya. Meskipun tadi ada yang ribut, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan, apakah ada yang ingin menyimpulkan mengenai materi hari ini? Ibu ingin dari bagian tengah, silakan. Siapa? Rahmat, ya, silakan. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai wujud benda dan sifatnya. Wujud benda itu dibagi menjadi 3, ada benda padat, benda gas, benda cair. Masing-masing wujud benda memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ya, terima kasih Rahmat atas penyimpulan mengenai materi hari ini. Benar, tadi kita hanya membahas mengenai wujud benda yang dibagi menjadi 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan masing-masing wujud benda ini memiliki sifat-sifat yang berbeda. Tadi sudah dijawab juga oleh Rahmat, sudah disimpulkan bahwasanya benda padat itu benda yang dapat diubah dengan cara dipukul ataupun dipotong. Yang kedua itu benda cair. Benda cair itu mengalir dari atas ke bawah. Dan juga benda gas itu ketika contohnya itu kita meniup balon, ketika kita meniup balon maka gas yang akan masuk ke balon tersebut akan semakin membesar balonnya. Seperti itu. Baiklah, Ibu punya PR nih buat kalian untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini.
Tidak banyak kok, cuman 5 tidak beranak, cuman 5. Silahkan kalian kerjakan secara individu ya, tapi kerjakannya di rumah. Nanti minggu depan kalian boleh kumpulkan di kantor saja ya, takutnya ibu lupa. Jadi kalian langsung, perwakilannya ketuanya silahkan kumpulkan ya. Ketuanya kumpulkan, lalu ketua bisa kirim ke meja guru ya, di kantor meja ibu ya. Jangan salah ya mejanya ya. Baiklah, silahkan catat soalnya, silahkan. Yang pertama, wujud benda terbagi menjadi 3. Apa saja 3 itu? Sudah tulis? Wujud benda terbagi menjadi 3 yaitu titik-titik. Yang kedua, benda dapat dirasakan namun tidak dapat dipegang. Benda apakah itu? Titik-titik. Silakan kalian jawab ya. Nanti kalau misalkan kalian masih bingung, silakan jawabnya di rumah. Kalau misalkan sudah ada, silahkan kalian simpan terlebih dahulu ya, agar mengefektifkan waktu. Selanjutnya, yang keberapa tadi? Baru kedua ya. Yang ketiga yaitu mengenai balon yang ditiup terus-menerus, maka akan semakin titik-titik. Silahkan kalian isi tuh. Lalu yang keempat yaitu benda yang mudah terserap ke kain adalah benda apakah itu? Silahkan kalian jawab ya. Jika ada yang tertinggal menulisnya, silahkan kalian perhatikan di papan tulis. Sudah ibu tulis di situ ya. Yang terakhir yaitu yang kelima, wujud benda yang paling mudah dibentuk dan dipegang adalah benda apa? Silahkan kalian jawab. Wujud benda yang mudah dipegang dan mudah dibentuk, benda apakah itu? Silahkan kalian tulis soalnya. Lalu ketika kalian sudah selesai menulis soalnya, silahkan kalian siap-siap ya. Siap-siap untuk pulang. Silahkan tulis terlebih dahulu ya. Baik. Apakah sudah selesai? Sudah selesai. Sudah, alhamdulillah sudah selesai ya. Silahkan untuk ketua kelasnya siapa tadi? Jidan ya. Silahkan Jidan untuk menyiapkan doa. Sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dalam hati, dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih Jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulangnya ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.